Kita mungkin mengira itu tindakan sepele, hal yang sangat kecil gitu. Tapi sebenarnya itu adalah bahasa bawah sadar kita. Hal yang kita cari tengah malam, video yang kita ulang-ulang, sampai komentar yang kita ketik, lalu hapus sebelum terkirim. Semuanya adalah jejak, dan jejak itu berbicara. Hai semuanya, selamat datang kembali di audio kehidupan, satu cerita, satu suara. Tapi mungkin kamu juga pernah ngerasainnya. Pernah gak sih kamu berpikir bahwa jejak yang kita tinggalkan di dunia digital bukan sekedar foto, komentar, atau klik sederhana, bahwa ada lapisan lain yang di dalamnya yang sebenarnya sedang merekam siapa diri kita dan bahkan yang tidak kita sadari. Episode kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang sering kita hiraukan. Kayak sebenarnya kita sudah melakukannya, tapi ya dengan sengaja atau tidak sengaja kita lupakan. Yaitu sidik jari digital bawah sadar. Bagaimana perilaku kita di dunia maya mengungkapkan bagaimana diri kita yang mungkin tidak pernah kita ucapkan. Jadi, sosok karakter ini akan terbentuk di dunia maya yang bahkan tidak pernah kita jelaskan. Ya udah, mari duduk sebentar dengan tenang, tarik nafas secara perlahan dan biarkan kita menyikapi lapisan kecil ini dari diri kita yang tersebar di jagat digital ini. Kamu tahu nggak yang aku maksud dengan sidik jari digital bawah sadar? Setiap like, setiap pencarian, setiap akun yang kita ikuti, itu semua adalah sidik jari digital. Kita mungkin mengira itu tindakan sepele, hal yang sangat kecil gitu. Tapi sebenarnya itu adalah bahasa bawah sadar kita. Hal yang kita cari tengah malam, video yang kita ulang-ulang, sampai komentar yang kita ketik, lalu hapus sebelum terkirim. Semuanya adalah jejak, dan jejak itu berbicara. Sidik jari digital bawah sadar bukan cuma soal data privasi guys. Ia adalah potret kecil dari keinginan kita, rasa takut kita, dan bahkan luka yang kita simpan selama ini. Coba ingat deh ya, ketika kamu stalking seseorang tanpa sadar, misalnya stalking mantan kali ya, apa itu hanya rasa penasaran? Atau ada kerinduan yang tak terucapkan? Atau kangen teman yang sudah tidak dekat lagi sama kamu? Saat kamu lebih sering mencari hal-hal yang bikin ketawa, apakah itu sekedar hiburan? Atau sebenarnya kamu sedang lari dari rasa sepi itu? Atau ketika kamu tak sadar mengikuti akun-akun motivasi, apakah itu tanda kamu harus semangat? Atau kamu haus akan semangat? Atau sebenarnya kamu sedang rapuh? Internet mencatat semuanya, tapi yang lebih penting kita sendiri bisa belajar membacanya. Terus gimana sih? Atau ada nggak sih bahaya dan cerminannya? Jejak digital itu abadi, tapi yang sering kita lupakan adalah jejak bawah sadar juga bisa jadi perangkap. Kita bisa terjebak dalam pola, dalam kegiatan men-scroll tanpa henti, belanja tanpa sadar, membandingkan hidup dengan orang lain. Ini nih yang paling sering terjadi, ya kan? Di sana, sidik jari digital bukan lagi sekedar catatan, tapi cermin yang memantulkan wajah kita yang bahkan tak kita kenali ini. Kalau kita berani jujur, sebenarnya kita bisa menebak kondisi batin kita lewat jejak digital sendiri. Apa yang paling sering kita klik, apa yang paling sering bikin kita kepo, apa yang paling sering kita cari gitu. Bisa jadi itu yang paling kita rindukan. Lalu bagaimana cara mengurai sidik jari digital bawah sadar ini? Caranya sederhana aja, tapi dalam. Jangan hanya menjadi pengguna, jadilah pengamat atau memilah. Sesekali lihat kembali, seperti apa yang sering muncul di berandamu, apa yang paling sering kamu cari saat ini ya guys, apa yang kamu simpan di folder rahasia itu. Semua itu adalah potongan puzzle
yang jika kamu berani melihat, kamu akan menemukan polanya, dan pola itu bisa menuntunmu mengenali dirimu yang sebenarnya. Mungkin ini terdengar sederhana, sekedar internet, sekedar algoritma, tapi bukankah hidup modern kita sebagian besar ada di sana? Dan bahkan orang yang bangun tidur itu diawali dengan men-scroll video TikTok. Jejak digital adalah buku harian tak kasat mata, guys. Dan saat kita membaca buku itu dengan jujur, kita bisa bertanya, apa sih yang sedang aku cari sebenarnya? Apakah aku hidup dalam kendali atau aku hanya mengikuti arus algoritma ini? Apakah aku sedang mendekat pada versi diriku yang lebih baik atau justru menjauh dari diriku sendiri? Menguraikan sidik jari digital bawah sadar bukan berarti kita harus takut meninggalkan jejak, tapi justru agar kita lebih sadar. Kalau kita bisa belajar dari jejak itu, kita bisa menemukan luka yang belum sembuh, harapan yang belum diucapkan, atau tidak bisa kita ucapkan pada kondisi terdahulu, bahkan cinta yang belum tersampaikan. Kadang dunia digital tahu apa yang kita rasakan lebih dulu sebelum kita berani mengakuinya pada diri kita sendiri. Dan itu tuh terjadi gak hanya di kalian, di aku juga, karena kita manusia biasa yang terkadang gak bisa mengungkapkan apa yang kita sukai. Tapi mungkin dari beranda TikTokmu, kamu bisa menemukan apa yang kamu sukai. Apakah benar sidik jari digital bawah sadar itu bisa mencerminkan siapa kita yang sebenarnya? Gimana? Iya, benar. Karena apa yang kita klik, apa yang kita cari, dan apa yang kita simpan seringkali muncul dari dorongan spontan. Itu bukan hasil dari perencanaan ya guys, tapi reaksi dari bawah sadar kita. Dari situlah kita bisa membaca sisi diri yang jarang terungkap itu. Kenapa kita sering tidak sadar dengan jejak digital yang kita tinggalkan? Karena internet itu didesain untuk membuat kita cepat bereaksi. Karena bayangkan aja, setiap orang di zaman yang digital ini pasti semua punya handphone. Pasti semua, walaupun gak berani ngonten, pasti semua ada yang disukai dari konten-konten yang tersedia di semua platform. Bukan berpikir panjang, kita tuh malah scroll, kita like, dan kita search apa refleksi. Padahal setiap tindakan kita itu merekam potret batin kita. Pertanyaannya selanjutnya adalah, apakah sidik jari digital bawah sadar bisa membahayakan kita? Tentu bisa guys, karena jika tidak pernah menyadarinya, kita bisa terjebak dalam pola konsumsi. Kita kecanduan, kita ingin terus mencari-cari hal-hal yang mungkin bikin kita ngestak di satu konten itu aja, atau bahkan memanipulasi algoritma. Tapi kalau kita belajar membacanya, justru sidik jari itu bisa jadi cermin untuk mengenali diri kita sendiri. Jadi ada plus dan minusnya di sini ya guys. Bagaimana cara paling sederhana untuk memulai membaca sidik jari digital kita sendiri? Yang pertama adalah lihat riwayat pencarianmu, akun yang kamu ikuti, dan playlist yang sering kamu putar. Tanyakan pada dirimu, apa yang aku cari di sini? Apa manfaat dari aku menonton ini? Kenapa aku butuh ini? Dari situlah pelan-pelan pola akan terlihat dan kamu akan tahu sebenarnya apa yang kamu inginkan. Apa manfaat terbesar kalau kita berani mengurai sidik jari digital bawah sadar ini? Manfaat terbesarnya adalah kejujuran. Kita jadi lebih mengenal diri kita sendiri, kebutuhan batin kita, bahkan luka yang belum sembuh. Dengan begitu, kita bisa lebih sadar mengambil keputusan bukan hanya di dunia digital, tapi juga dalam hidup nyata ini guys. Jadi, untuk teman-temanku, dunia digital memang tidak bisa kita hindari. Apalagi di 2025 ini yang sangat banyak tren yang bermunculan, ya nggak sih? Tapi kita bisa memilih bagaimana cara menggunakannya. Sidik jari digital bawah sadar kita bukan hanya data, ia adalah potret jiwa yang sedang mencari arti. Mungkin setelah kamu mendengar suaraku yang ini, ketika kamu membuka beranda atau mengetik sesuatu di mesin pencarian itu, tanyakan pelan-pelan pada dirimu, apa yang sebenarnya aku cari?
Dan untuk apa aku mencarinya? Semoga kita bisa belajar banyak ya guys dari episode kali ini. Bukan hanya dari kata-kata orang lain, tapi juga dari jejak kecil yang kita tinggalkan setiap harinya. Karena di balik layar ponsel ada cerita kita yang paling diem-diem tapi paling jujur yang gak bisa kita ungkapkan. Terima kasih sudah mendengarkan guys. Sampai bertemu di next episode ya. Jaga dirimu dan jangan lupa setiap jejakmu punya makna. Bye guys.